ada agresi Belanda kedua. Itu dari Selawi itu mencium ada kegiatan keagamaan di sini. Akhirnya tahun 47 diserang ke sini. Diserang, ada kegiatan keagamaan, langsung dihentikan dan disuruh bubar semua. Dengan dibubarkannya kegiatan di sini kan akhirnya pondok vakum. Nggak ada kegiatan, diawasi terus itu loh. Diawasi sama Belanda. Nggak ada kegiatan, semua santri suruh pulang semua. Oleh Belanda suruh pulang semua. Nggak boleh ada yang tetap di sini. Pondok Pesantren Madrasatul Obah niki dulu dikenal dengan nama Pondok Pesantren Babakan, ya. Nah, Pesantren Babakan Madrasatul Obah ini didirikan oleh Mbah Kiai Mufti bin Salim, asal dari Palapulang, Wetan itu, yang diambil menantu oleh Kiai Sulaiman. Kiai Sulaiman itu tahun 1990-an, 1990 itu kebetulan beliau menjadi Pekal. Pekal itu kalau sekarang kepala desa ya, itu Pekal, kayak Bual Gajah Mada dan sebagainya. Pekal. Dan terkenal orang kaya di Kecamatan Paksiw ini, ya, Kiai Sulaiman ini. Lalu anak-anaknya kan kebanyakan laki-laki. Yang perempuan cuma 2, anak yang keempat sama anak terakhir. Oh, iya, perempuan 2 ya itu. Nah itu semua menantunya ini karena beliau sudah menjadi Pekal, ini artinya membina masyarakat secara kebangsaan itu sudah mampulah gitu ya. Tapi beliau merasa kurang karena kurang memiliki wawasan keagamaan. Sementara menantu-menantunya, anak-anaknya kurang ada yang menguasai keagamaan, kemudian mencari menantu yang kira-kira bisa mendirikan pesantren begitu. Jadi memang sudah direncanakan oleh Kiai Sulaiman itu pesantren. Akhirnya sekitar tahun 1910-an, 1910 itu jadi menantu Kiai Sulaiman, anak terakhir itu. Nah, mulai saat Kiai Sulaiman di sini, Kiai Mufti di sini, itu tahun 1913 memulai kegiatan pengajian di masjid kampung di tengah itu, tengah kampung itu ada masjid. Itu mengadakan kegiatan pengajian. Di antaranya tafsir Jalalain, kemudian orang-orang tua saya lah. Awalnya ya pengikutnya hanya 5 gitu, 5 orang. Terus 1 tahun lagi dapat 12 orang gitu loh. Yang datang dari berbagai daerah, dari Brebes, dari Pemalang, dari pegunungan itu untuk mengikuti pengajian. Nah, kemudian sampai 25 orang ketika 3 tahun, 1916 ini sudah sekitar 25 orangan. Nah ini karena pengajiannya kan setiap hari Sabtu. Hari Sabtu. Nah ini kalau para jamaah pengajian ini kan dari jauh. Dan dulu nggak ada kendaraan lah ya. Paling ada yang pakai kuda, paling seperti itu. Iya, lebih kuda, gitu. Pakai sepeda. Ini dari Pemalang, Brebes, dan kemudian Bumi Jawa. Ini karena ngaji seminggu sekali, untuk pulang pergi ke rumah itu 1 minggu datang, nanti pulang lagi, datang lagi seperti itu. Ini nampaknya mereka ini merasa bosan. Akhirnya tahun 16 mengusulkan sama Pak Kiainya, sama Mbak Mufti itu, bagaimana Mbak Kiai kalau misalnya di sini saya mau bikin kamar lah, biar nggak usah pulang gitu. Ini hanya diizinkan nanti dulu saya istikharah dulu. Akhirnya istikharah selama 17 hari, mujahadah, puasa 17 hari,
istikharah juga. Nah, hari ke-17-nya mendapat isyarah agar kegiatan di masjid kampung itu pindah di ujung desa Babakan ini. Jadi ini desa ujung selatan ini. Itu jalan itu yang sekarang itu sebelah sana jalan sudah lain desanya. Iya, tapi kalau sebelah ini utara jalan, ini masih Babakan. Akhirnya isyarahnya ke ujung selatan. Nah, kemudian mulai di sini menemukan tempat untuk membuat sumurnya gitu loh. Sumur di sini, musola di sini seperti itu. Akhirnya dibikinlah tahun 16 itu sumur, kemudian bikin musola, ya masjid pada waktu masih kecil-kecilan itu. Lalu di sebelah selatannya didirikan kamar untuk santri itu. Tapi kamarnya bikin sendiri, nggak dibuatkan oleh Pak Yai. Jadi bikin sendiri, semua pakainya dulu pakai kalau nggak salah ketepeng. Ngerti ketepeng enggak ya? Apa itu? Anyaman dari daun kelapa. Daun kelapa itu dibikin anyaman gitu lah. Iya. Sama itu juga geribik ya. Geribik dari bambu gitu loh. Jadi campuran di atasnya pakai ijuk. Itu pakai ijuk itu. Sama itu apa ya? Daun padi yang sudah kering itu diikat lalu dijadikan ini ya, dijadikan atapnya gitu loh. Itu berdiri dua kamar waktu itu. Dua kamar. Nah, ini itu tahun 16 mulai kegiatan resmi, artinya sebagai pesantren. Kalau dulu kan masih kegiatan tahun 13-nya ya. Cuma tetap ditetapkan ya dari tahun 13 itu. Jadi resmi pesantrennya tahun 16 itu, tahun 16. Nah, mulai kegiatan dari santri itu membuat kamar sendiri karena memang dibutuhkan sendiri gitu loh, untuk tidur sendiri lah gitu. Akhirnya kegiatan pusatnya di masjid sebelah selatan ini. Kemudian dalam perkembangannya Kiai Mufti itu mengadakan pengajian biasa ya, Bandungan. Tidak ada apa peringkat pendidikan, tidak ada gitu. Masih seperti masih sejajar semua lah gitu. Dan masih putra semua. Jadi, kemudian mulai tahun 1910 lah ini itu mulai punya anak itu. Mulai punya anak, Kiai Maksum, Kiai Muhammad Syafi'i, Kiai Isa, Kiai Hairiyah, Kiai Abdul Malik, Kiai Bitowi, Kiai Mutimah, kemudian Kiai Khozin, Kiai Sofan, itu mulai tahun 1910 kira-kira sudah punya anak. Tapi setelah punya anak, baru tahun 16-nya resmi mendirikan pesantren di ujung desa Babakan ini. Kalau cerita tentang Kiai Mufti sih sangat banyak ya, yang tentang karomahnya itu. Pada waktu Kiai Mufti menjadi pengasuh pesantren tahun 16 sampai tahun 35 itu, ini di daerah sini kan ada rel kereta api jurusan Tegal Purwokerto itu loh. Sudah ada kereta api, sudah ada ya. Tapi nah, kemudian setiap kereta lewat itu ya, itu lewat biasa lewat setiap hari itu kadang sampai 2 kali 3 kali satu hari itu 2 kali lah. Ini Kiai Mufti kalau mau pergi itu lalu pergi ke itu ke pinggir rel kereta di situ. Rel kereta kalau Kiai Mufti di situ keretanya berhenti sendiri. Jadi itunya jalan apa truk-truk itu ya, truk-truk itu loh, semua pakai itu apa yang pakai roda itu loh, itu keretanya berhenti, itunya jalan terus nih, rodanya depan tapi itunya berhenti, nggak bisa jalan. Lalu masinis mencari-cari ini ada apa ini, kok berhenti, dicari-cari nggak ketemu. Akhirnya terus punya masinisnya punya apa
ya curiga lah. Ini jangan-jangan orang ini nih yang duduk di depan, yang berhenti di sini, jangan-jangan ini. Coba suruh naik gitu loh. Suruh naik, jalan keretanya. Gitu. Keretanya jalan. Akhirnya terus ikut pulangnya juga. Nah, akhirnya setiap mau pergi itu mesti berhenti di situ, berhenti sendiri keretanya. Sehingga masyarakat sini kalau mau pergi itu menunggu kiai keluar. Udah ikut semua tadi. Kiai keluar kok kereta ini, ikut naik nantinya nih, jadi ikut naik kereta itu. Akhirnya di sini pada waktu itu didirikan stasiun kereta. Iya, karena sering berhenti di sini sih ya. Stasiun kereta di sini ada nama Jatiwulo itu loh. Itu di situ ada stasiun kereta. Nah ini. Kemudian beliau wafat tahun 35, meninggalkan 9 anak. Iya, ini yang di situ ini 9 anak ini ada 9 anak. Yang putri 2, yang laki-laki 7. Ini jadi nah tahun 35 wafat Kiai Mufti itu wafat. Akhirnya digantikan oleh anaknya pertama, Kiai Maksum sama Kiai Muhammad Syafi'i. Digantikan itu 44 tahun 35. Nah, baru berjalan 12 tahun berarti 47 ada agresi Belanda kedua. Itu sudah merdeka tapi ada datang lagi kan Belanda itulah. Di Slawi termasuknya markasnya di situ Belanda. Nah, kemudian dari Slawi itu Muncium ada kegiatan keagamaan di sini. Kebetulan Kiai Muhammad Syafi'inya itu yang anak kedua itu ini ikut gerakan Hizbullah. Iya, jadi mimpin Hizbullah. Jadi kalau siang latihan ya, latihan militer itu, nanti kadang-kadang malamnya di Cirebon malam di sini itunya semua pasukannya itu loh. Jadi seperti itu. Jadi ketua Hizbullah gitu. Ini. Nah kemudian gelagat itu dicium oleh Belanda waktu itu. Akhirnya tahun 47 diserang ke sini. Diserang, ada kegiatan keagamaan langsung dihentikan dan suruh bubar semua. Semua anak Kiai Mufti itu dicatat semua, punyanya di Fatimah itu dicatat semua. Anak semua dicatat. Tidak boleh mengadakan kegiatan. Waktu itu. Maksud catatan blacklist Belanda waktu itu. Nah, kebetulan ada anak ketiga, Kiai Isa. Ini ada di pesantren, nggak di rumah. Sehingga nggak tercatat oleh Belanda waktu itu ya. Jadi, nggak. Pesantren mana? Termas. Ya dulu mononya kan di Kempek, kemudian di Kaliwungu, terus di Termas, ya itu. Termas, Mbah Manan itu ya, jadi Mbah Dimyati, Termas itu. Nah, karena nggak di rumah, nggak masuk catatan. Akhirnya Bunyai Mbak Fatimah ini menyuruh kurir, menyuruh orang kirim surat. Ya, karena dengan dibubarkannya kegiatan di sini kan akhirnya pondok vakum. Nggak ada kegiatan, diawasi terus itu loh. Diawasi sama Belanda. Nggak ada kegiatan, semua santri suruh pulang semua. Oleh Belanda suruh pulang semua. Nggak boleh ada yang tetap di sini. Nah, akhirnya nggak ada kegiatan. Nah, itu yang diperintah oleh Bunyai itu, oleh Mbak Fatimah, kirim surat ke Termas ke sana. Nah, perjalanan dulu dari sini ke Termas kan luar biasa jauhnya ya, karena jalan kaki. Ya. Itu sehingga sampai 4 bulan baru sampai. Datang kembali, suratnya itu berisi Mbak putrinya itu ibunya menghendaki agar Isa itu pulang ya, untuk meneruskan pesantrennya ini. Akhirnya setelah sholat sampai, terus ini 4 bulan sampai rumah. Nah, akhirnya Kiai Isa ini memulai kegiatan kembali, dibawa kembali 4 bulan itu dibawa kembali. Nah, setelah buka kembali kegiatannya, para santri yang
di luar daerah tuh dengar ada kegiatan lagi, ada anak yang pulang, maksudnya pada datang lagi ke sini, pesantren lagi. Nah, di sini mulai rame lagi. Nah, setelah jadi Kiai Isa itu menjadi pengasuh ketiga ini anak yang ketiga, yang keempat malah aslinya. Yang satunya kakaknya meninggal masih kecil, jadi masih umur 6 tahun. Mbah Mufti mungkin pada waktu mengembangkan ilmu agama lewat pengajian kitab ini tidak punya niatan untuk mendirikan pesantren, seperti itu. Sehingga pesantren itu muncul dari muridnya sendiri yang minta untuk membangun tempat gitu loh. Sehingga didirikan pesantren seperti itu. Jadi satu ya dari keikhlasan itulah barangkali, keikhlasan Mbah Mufti untuk ngajar agama tanpa tendensi apa-apa. Ini yang membuat pondok ini tetap eksis sampai sekarang. Iya. Yang kedua juga ya, insya Allah mungkin waliullah ya, waliullah. Dan kalau yang didirikan para wali kan, insya Allah tidak akan surut, jadi malah mungkin berkembang seperti itu. Ini. Saya pernah menguji kewalian Mbah Mufti, pernah tahun 2006, karena ada isu atau pesantren baru yang kemudian mau dengan program kurikulum yang menarik lah ya, sehingga yang nanti dari situ akan keluar negeri dan sebagainya. Di sini kemudian saya berpikir ini kalau ya saya ngajak menyaingi pondok ini, biar di sini tidak ada lah gitu ya. Tapi akhirnya pada tahun baru itu, ajaran baru, biasanya dari kami bikin brosur pesantren. Tapi untuk tahun itu tidak bikin brosur. Udah kita nggak usah bikin brosur, sampai Kiai Muhammad ngomong, bikin brosur udah. Nah, Kiai Mufti wali apa bukan? Gitu loh. Kalau emang wali, tanggung jawab. Gitu. Nggak usah bikin brosur. Akhirnya nggak bikin brosur. Sekali nggak bikin brosur. Tuh, Masya Allah. Tidak bikin brosur, santri lebih banyak yang daftar tahun itu. Akhirnya saya, alhamdulillah saya yakin Kiai Mufti itu udah wali. Saya nggak khawatir ke orang kosong dari santri sebetulnya. Nah, ini Kiai Mufti artinya orang ikhlas, ya, kemudian memang juga punya karakter seorang pimpinan gitu ya, sehingga bisa melahirkan anak-anak yang bisa meneruskan gitu sampai sekarang ini. Para cucunya. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang masih eksis, insya Allah tetap eksis sampai hari kiamat nanti, insya Allah seperti itu.